Kalian tentu pernah mendengar kisah si manis jembatan Ancol. Dan apa yang ada di benak kalian? Lucu? Montok? Apa serem? Ya, tentu kalian akan mengarahkan pikiran ke 3 poin tadi. Dan itu semua tersaji di sinetron yang pernah populer di tahun 1993. Faktanya tidaklah seperti sinetron, baik itu dari penampilan maupun kisah si manis jembatan Ancol. Hal ini membuat warga Betawi sangat kecewa akan penampakan si manis jembatan Ancol di dalam sinetron. Sebelum kamu mendengarkan kisah asli si manis jembatan Ancol, silahkan subscribe dulu bagi yang belum, agar kamu tidak ketinggalan video fakta sejarah lainnya. Terima kasih. Pada zaman dahulu ada cerita yang berkembang di seputar jembatan Ancol, di mana sering terlihat sosok seorang wanita. Warga sekitar menyebutnya Mariam. Padahal yang dimaksud adalah Arya, yang mati terbunuh di dekat jembatan itu. Lalu siapa Arya ini? Arya adalah anak Betawi asli, kelahiran Paseban, yaitu daerah persawahan yang tidak terlalu jauh dari daerah Ancol. Cerita Arya memang menjadi legenda bagi daerah Betawi Tengah, seperti Kemayoran, Sawah Besar, dan daerah Petojo. Arya berasal dari keluarga petani yang sederhana. Arya tinggal bersama kedua orang tuanya dan seorang kakak perempuan. Namun sayang, ayahnya meninggal dunia saat Arya menjelang akil balik. Pada saat itu budaya Betawi memiliki tradisi menampung sanak saudara yang sedang kesusahan. Akhirnya mereka tinggal di pavilion milik juragan sawah. Beberapa bulan kemudian, Arya sudah menjadi gadis remaja yang cantik dan manis. Badannya juga sudah mulai berisi, dan buah dadanya sudah mulai tumbuh. Kalau di Betawi bilang disebut tetenya udah tumbuh. Oleh karena itulah juragan sawah naksir berat dan ingin melamar Arya untuk dijadikan istri. Namun Arya menolak dengan halus tapi tegas. Dia berpendapat bahwa Arya tidak mau melangkahi kakaknya yang belum menikah. Dan juga Arya merasa tidak enak dengan istri juragan, yang mana keluarga Arya sudah berhutang budi kepadanya. Singkat cerita, karena Arya terus dipaksa nikah dengan juragan kaya, akhirnya Arya memutuskan untuk meninggalkan pavilion itu. Arya terus berjalan hingga sampailah ia ke Bendungan Dempet di daerah Sunter. Namun malang nasib Arya, ia bertemu dengan Piun dan Surah. Piun dan Surah ini bekerja untuk Oi Tambasia. Sedangkan Oi Tambasia adalah pria kaya keturunan Tionghoa yang memiliki villa bintang emas. Semua orang pun tahu, Oi Tambasia adalah makhluk bejat pada zamannya. Ia suka sekali main dengan perempuan, berjudi, dan mabuk-mabukan. Bahkan untuk memenuhi hasrat birahinya, Oi Tambasia tidak segan untuk menculik gadis atau istri orang lain. Melihat gadis manis di depannya, Piun dan Surah ingin menyeret dia dan dibawa ke villa bintang emas milik Oi Tambasia. Namun mereka tidak tahu bahwa Arya sangat jago bermain silat. Terjadilah pertarungan sengit, dua pria melawan satu orang gadis. Tidak mudah untuk Piun dan Surah menangkap Arya, hingga tibalah mereka di jembatan Ancol. Di jembatan inilah Arya berhasil memukul jatuh Piun hingga pingsan, dan Arya tinggal berhadapan dengan Surah. Namun naas bagi Arya, ternyata Piun sadar kembali dan menikam Arya dari belakang, dan Arya tewas seketika di jembatan Ancol. Menurut orang Betawi pada saat itu, Arya meninggal karena mempertahankan kehormatannya, dan Arya layak masuk surga bulat-bulat, yang artinya Arya tidak mati penasaran dan bergentayangan menjadi kuntilanak di jembatan Ancol. Warga Betawi marah jika Arya dikatakan kuntilanak yang menjadi penunggu di jembatan itu, karena warga Betawi yakin Arya masuk surga karena mempertahankan diri dari perbuatan jahat Oi Tambasia dan kawan-kawan.
Mayat Arya akhirnya ditinggalkan begitu saja di dekat jembatan Ancol. Dan akhirnya pihak kepolisian menyelidiki kasus ini. Ibu dan kakak Arya menangis sejadi-jadinya saat mengetahui mayat yang menghebohkan itu adalah Arya. Dan akhirnya kasus ini menyeret Oi Tambasia ke pengadilan dan ia divonis hukuman mati dengan cara digantung. Kisah ini dikutip dari wawancara budayawan dan sejarawan Betawi Ridwan Saidi. Wallahu alam.